Allah Subhanahu wa taala berkehendak baginya untuk orang tersebut mendapatkan daripada kebaikan. Jadi apabila Allah berkehendak bagi seseorang untuk seseorang itu mendapatkan kebaikan, apabila Allah memiliki keinginan agar seseorang itu mendapatkan kebaikan, yufaqihuhu fiddin, maka Allah akan menjadikan orang itu sebagai orang yang paham dalam urusan agama, wa yulhimuhu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia ilham, petunjuk. Jadi apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, itu Allah tidak akan memberikan dia rezeki, tidak akan memberikan dia harta yang banyak. Allah tidak akan memberikan dia istri yang cantik. Allah tidak akan memberikan dia rumah yang bagus, mobil yang bagus. Allah tidak akan memberikan kepadanya pangkat, jabatan, kekayaan, kekuasaan, uang, harta, wanita, perempuan. Allah tidak akan memberikan kepadanya kerajaan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak atau menginginkan kebaikan bagi orang itu. Tapi kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah berkehendak, Allah memiliki keinginan memberikan kebaikan, maka orang tersebut akan Allah berikan dia pemahaman dalam ilmu agama. Ya, yufaqihuhu fiddin. Allah yang memberikan dia ilmu agama tersebut. Allah beri dia pemahaman akan ilmu agama. Banyak orang menuntut ilmu Allah, tapi mereka tidak paham akan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menuntut ilmu tapi tidak mendapat manfaat dari ilmu tersebut. Banyak orang menuntut ilmu tapi tidak mendapat keberkahan daripada ilmu tersebut. Tapi bagi orang-orang yang Allah berkehendak dan ingin beri kebaikan kepadanya, maka akan Allah berikan dia pemahaman terhadap agama. Nah, pemahaman terhadap agama yang Allah berikan, maksudnya Allah akan permudah dia di dalam menuntut ilmunya Allah. Tetap harus dalam menuntut ilmu. Sebab laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan berilmu, itu tidak ada. Orang para nabi, para rasul saja belajar. Nabi Allah Adam, Allah yang mengajarkan Asmaul A'zam. Nabi Muhammad berkata, ta'addabani Rabbi, Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku. Jadi maksudnya di sini, ketika dia belajar suatu agama, Allah akan memberikan pemahaman begitu. Allah akan mudahkan, Allah akan gampangkan bagi dia untuk mendapatkan pemahaman tersebut apabila Allah berkeinginan untuk memberikan dia kebaikan. Dan Allah akan memberikan dia petunjuk. Allah akan memberikan dia petunjuk. Allah tunjukkan dia ke jalan yang benar. Allah tunjukkan dia ke jalan yang lurus. Allah tunjukkan dia ke jalan yang hak. Allah tunjukkan dia ke jalan yang benar. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang tersebut, tidak akan Allah sesatkan dia. Allah berikan dia petunjuk. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah tidak akan tersesat. Tetapi orang-orang yang disesatkan oleh Allah tidak akan pernah mendapatkan petunjuk kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, yang pertama, yakni Allah, yakni Rasulullah SAW akan, yakni kata Rasulullah, kalau Allah berkehendak, berkeinginan memberikan kebaikan pada seseorang, maka kebaikan itu, ingat, bukan berupa harta, pangkat, jabatan, perempuan, harta, kekuasaan, rumah yang besar, istri yang cantik, bukan. Tetapi kalau Allah berkehendak dan berkeinginan memberikan kebaikan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri dia pemahaman yang kuat terhadap agama. Allah akan berikan dia petunjuk pada jalan yang lurus,
jalan yang benar, ini yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang batil, sehingga dia selalu dalam pandangan Allah, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Allah berkehendak untuk memberikan dia kebaikan. Wa qala Rasulullah SAW al-ulama warasatul anbiya. Dan Rasulullah SAW bersabda, para ulama, orang-orang yang berilmu itu warasatul anbiya, mereka beliau-beliau adalah pewaris para nabi, pewaris para rasul. Ulama itu adalah pewaris para rasul. Ulama adalah yang mewarisi ilmu Rasulullah, ilmu para nabi, ilmu para rasul. Ulama mewarisi ilmu, adab, akhlak, warok, khauf, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah, takwa, zuhd, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad, semua apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para nabi, para rasul, itu diwariskan kepada para ulama, diwariskan kepada orang-orang yang berilmu, yang paham tentang Al-Quran, ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang benar-benar paham tentang ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Karena Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, dinar, dirham, tidak. Dulu Sayyidina Anas bin Malik kalau nggak salah, beliau pergi ke pasar dan berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad. Maka semua orang-orang yang ada di pasar menutup tokonya, berbondong-bondong pergi ke masjid. Ketika mereka pergi ke masjid, ternyata mereka tidak melihat adanya emas, adanya dinar, adanya dirham, adanya uang, adanya baju perang, adanya mangkuk Nabi atau cawan Nabi. Tidak. Yang mereka lihat apa? Halaqah, perkumpulan ilmu, perkumpulan ilmu, sedang membahas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka lihat. Mereka berkata, mana? Katanya sedang dibagi-bagikan warisannya. Apa kata beliau? Itulah warisan Nabi Muhammad. Ilmu itu adalah warisan Rasulullah SAW. Jadi para ulama memiliki tanggung jawab yang besar. Para ulama memikul beban yang besar sebagai pewaris kenabian, sebagai pewaris Rasulullah, sebagai penyambung lidah Rasulullah, sebagai penerus tongkat estafet daripada perjuangan Rasulullah SAW. Nah, akan tetapi ulama juga nggak bisa hanya mengambil enaknya saja. Ulama itu pewaris Nabi, tidak boleh hanya mengambil enaknya saja. Nabi Muhammad dulu berjuang itu, berdakwah itu dihina, dicaci, dimaki, difitnah. Nah, para ulama-ulama yang menjadi pewaris Nabi juga harus mengambil bagian daripada warisan Nabi, yaitu difitnah, dihina, dicaci, dimaki. Karena itu warisannya Nabi. Nabi dulu dihina. Ulama yang menjadi pewarisnya ya harus siap dihina, siap dicaci, siap dimaki, siap difitnah. Nabi dulu dilempari kotoran onta, dilempari batu. Ya para ulama, Nabi dulu ditolak. Ya ini ulama-ulama yang menjadi pewaris, beliau ya harus menerima itu. Sebab itu juga bagian daripada warisan Rasulullah. Bukan hanya mau enaknya saja, bukan hanya ngambil amannya saja, enaknya saja, enggak. Sebab itu bagian daripada warisan Rasulullah. Bukan hanya ilmu saja. Rasulullah dihina, ya warisannya ya nyampe terus.
terus ke anak cucunya, ke para ulama pewaris keilmuannya. Dihina, dicaci, dimaki, difitnah. Ya harus, ya ini udah warisan dari Rasulullah SAW. Para ulama warisan Rasulullah, para pewaris Rasulullah SAW. Wa ma'lumun, maka perlu diketahui. Ya. La rutbata fawqa nubuwah wa la syarafa fawqa syarafil wiratha litilka rutbah. Maka perlu diketahui bahwasanya tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat para nabi. Tidak ada derajat yang lebih agung, yang lebih mulia daripada derajat para nabi, dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia selain daripada orang-orang yang memegang derajat pewaris kenabian tersebut. Berarti apa? Derajat paling tinggi adalah derajat para nabi para rasul manusia. Derajat paling tinggi adalah derajat para nabi para rasul. Tidak ada derajat, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi selain daripada kedudukan para nabi dan para rasul. Sebab para nabi, para rasul adalah orang-orang yang maksum, orang-orang yang maksum, yakni terampuni dari segala dosa-dosa. Manusia, bicara manusia, nabi dan rasul adalah yakni tidak ada kedudukan yang lebih mulia, yang lebih utama, yang lebih agung selain daripada kedudukan para nabi dan para rasul. Nah, dan tidak ada kedudukan, ya, tidak ada derajat yang lebih tinggi selain daripada derajat kenabian. Wala syarafa, dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada apa? Daripada orang-orang yang memegang derajat pewaris kenabian. Siapa? Para ulama. Berarti setelah para nabi, setelah para rasul, yaitu para ulama. Baik ulama di kalangan para sahabat, ulama di kalangan para tabi'in, ulama di kalangan para tabi'in. Sebab kata Rasulullah, khairul qurun qurni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku. Berarti di masa Nabi Muhammad kedudukan yang mulia beliau Nabi Muhammad. Setelah itu para sahabat-sahabat beliau yang berilmu. Setelah masa para sahabat, masa para tabi'in yang berilmu. Setelah itu adalah masa tabi'in. Setelah itu baru masa para a'immah, masa para aslafun salih, para asfiya dan yang lainnya. Jadi kedudukan para ulama adalah kedudukan yang paling tinggi setelah apa? Setelah Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena para ulama lah yang mendapatkan warisan daripada Rasulullah SAW.